Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan berita mengejutkan yang dijatuhkan oleh pemimpin para dewa tua Zeus yang menyatakan bahwa turnamen multiverse akan tetap berjalan, tapi dengan syarat bahwa jika Akobel atau Kronoa kalah, mereka akan kehilangan nyawa mereka dan nyawa multiverse mereka juga. Tapi tepat saat hal ini terungkap, Kastil sebagai adik laki-laki yang penyayang akan berlari ke arah Zeus dan berkata, apakah ayahnya bercanda? Karena baginya itu terlalu berlebihan. Baik Akobel maupun Kronoa sangat vital bagi keseimbangan kekuatan di semua multiverse mereka, bukan hanya milik mereka saja. Kronoa sendiri adalah sang pengendali waktu. Jika mereka berada di urutan terakhir itu masuk akal. Tapi jika harus menang melawan Zeus juga, itu adalah tugas yang mustahil. Tapi tiba-tiba dalam transformasi penuh, Zeus akan kembali pada kondisi premnya dikelilingi oleh kilat kuning yang sangat kuat dan berbahaya. Zeus mengancam jika Kastil bicara lebih banyak lagi, dia akan memberi Kastil hukuman yang sama. Zeus segera bangkit, yang tingginya tampak 2 kali lipat dari Kastil menjulang di atasnya. Auranya saja sudah membungkam percakapan mereka. Hal itu segera membuat dewa tua seperti Kastil kehilangan energi di kakinya yang gemetar ketakutan. Jatuh ke tanah dengan bagian belakangnya sambil menatap ke atas. Dia hanya bisa panik dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang yang dikenal sebagai dewa tua terkuat sepanjang masa. Kastil hanya akan membuat dirinya terbunuh. Tapi tepat saat Zeus utama mulai melangkah maju ke arah Kastil, Akobel akan berteriak mencoba meredakan situasi. Sepertinya dia masih memiliki rasa hormat terhadap keluarganya. Dan tampaknya itu berhasil karena Zeus kemudian akan menurunkan kekuatannya lagi dan membelakangi mereka. Tapi dengan pandangan ke belakang, Zeus akan memberikan satu kalimat dingin terakhir untuk putra tertuanya. Zeus akan mengumumkan kapan turnamen siap pada waktunya sendiri. Jadi dia minta mereka berdua bersiap. Dan sama seperti Zeus yang telah membuat kedatangan yang begitu memukau yang menarik perhatian semua orang, kini akan menghilang secara diam-diam. Tidak terlihat lagi oleh putra-putranya sendiri sampai hari turnamen besar tiba. Tapi ketika ayahnya pergi, tampak seolah-olah sebagian dari Akobel sendiri juga ikut pergi karena benar-benar kehilangan energi di tubuhnya saat menyadari situasinya. Akobel akan jatuh berlutut tiba-tiba dan dalam pikirannya kegelapan total, dia akan sendirian. Meski masih hidup, tapi Akobel merasa kematian akan lebih baik. Sebuah turnamen melawan Zeus artinya melawan ayahnya sendiri. Dia seperti keluar dari wajan penggorengan dan sekarang masuk ke dalam api. Ini bukan situasi yang pantas bagi dewa tua. Akobel nggak terima diancam seperti ini, jadi dia akan menang dengan ciptaannya dan dengan Lucifer juga. Tapi saat Akobel mendengus dan menggerutu dalam kemarahan, di kejauhan putra haramnya Lucifer hanya akan menonton dengan bingung. Seluruh pandangannya tentang ayahnya yang maha kuasa hancur setelah kemunculan Zeus. Dia hanya akan penasaran apakah dirinya hanya anak lemah bagi Akobel. Tapi pada titik ini, para dewa tua sekarang akan mulai melakukan pergerakan mereka. Hampir seperti sekelompok teman yang akan berangkat, tapi mereka ini bukanlah teman. Karena Poseidon akan memperjelas pendiriannya saat Akobel sedang terpuruk. Dia malah menghina Akobel dan menyuruhnya merasakan itu. Baginya, di lantailah tempat Akobel berada. Meskipun Poseidon ingin melihat Zeus menghancurkan Akobel secara fisik, dia pikir kerusakan yang Zeus lakukan pada egonya di depan mereka semua sudah cukup. Akobel telah lama percaya dirinya sebagai yang terkuat dan terbaik di antara mereka dalam segala hal. Tapi turnamen ini akan memisahkan kualitas dari sampah. Ciptaan mereka yang akan berbicara, tapi dia takut tidak ada yang akan melampaui pejuang yang telah dia kumpulkan dan latih selama ini. Waktu terus berjalan untuk Akobel, jadi Poseidon minta maaf karena dirinya lah yang akan memenangkan ini. Di belakang, dewa tua yang berotot itu, siluet trio yang benar-benar menakutkan akan muncul. Kratos, Asura, dan Akuma yang agung. Sebelum begitu saja, secepat Zeus, dia pun akan menghilang. Dan pada titik ini, Hera kemudian akan berkata, Akobel dan Kronoa sama-sama telah mencuri kesatria dari multiverse-nya. Jadi Hera pikir jawabannya sudah jelas siapa pencipta terhebat di sini. Ada alasan mengapa Zeus tidak pernah menganggap Hera sebagai yang terlemah di antara mereka semua, dan Hera jamin semuanya akan segera melihat alasannya. Hera menyuruh Akobel untuk menyimpan saja 2 cacing itu
karena Akobel tidak tahu apa lagi yang akan datang padanya. Hera mengucapkan selamat tinggal dan setelah itu dia pun pergi. Sekarang akhirnya Hades yang penuh perhitungan akan mendapat gilirannya memberikan senyuman dan kedipan. Saat dia hanya akan berkata bahwa data menunjukkan dirinya tidak akan menang. Dia sudah pesimis tidak ada dari mereka yang akan menang melawan Zeus. Tapi Hades akan memberikan yang terbaik dan baginya seharusnya itu menyenangkan. Dia minta maaf untuk kabar buruknya, tapi Hades akan memastikan untuk meneruskan warisan Akobel. Dengan tanggapan itu, dewa termuda itu kemudian akan menghilang, menyisakan hanya kakak beradik sendiri. Dan dengan ini, Kastil hanya akan menghela napas putus asa, menatap tanah dengan stres, dan merasa kalah secara mental. Saat dia akan berbisik, menyampaikan bahwa ini lebih buruk dari apapun. Kastil bisa memberitahu Akobel sekarang dia tidak akan bertujuan untuk menang. Sebaliknya, Kastil akan membantu tim Akobel jika ada sesuatu yang dengan begitu mereka mungkin bisa menang. Tapi terlepas dari kekhawatiran Kastil dan pengakuan tentang kolusi di masa depan, di kejauhan, dia hanya akan mulai mendengar tawa halus dari arah saudaranya. Akobel merasa tidak ada yang perlu dia khawatirkan karena yang harus dia lakukan hanyalah menang dan mengalahkan siapapun. Makhluk-makhluk lemah itu baginya bahkan tidak layak untuk membersihkan kotoran di bawah sepatunya. Akobel jamin mereka akan melihat pejuang macam apa yang akan dia bawa, bahkan Zeus tidak akan siap. Dengan tawa yang sangat percaya diri dan ekspresi gila di wajahnya, sepertinya Akobel mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi terlepas dari itu, tidak lama kemudian adegan akan berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Saat kita akan melihat Pegito, Whis, dan Dewa Tua Kronoa berjalan menyusuri lorong misterius di mana Pegito akan menoleh ke mantan temannya saat Whis akan menjelaskan. Whis menyampaikan kabar yang akhirnya datang di mana pemimpin para dewa tua yaitu Zeus telah secara resmi mengumumkan konfirmasi turnamen. Dan Whis yakin kemungkinan besar itu akan terjadi lebih cepat daripada nanti. Namun, waktu mereka untuk berlatih akan terbatas. Tapi untungnya dengan Dewa Tua Kronoa di pihak mereka, waktu seperti yang bisa Pegito bayangkan tidak akan pernah menjadi masalah. Kemudian, Kronoa akan membenarkan bahwa Pegito akan lebih dari siap. Imbalannya akan besar jika Pegito menang karena semua impian Pegito akan menjadi kenyataan. Tapi dia ingatkan, hukuman karena kalah akan sama besarnya, yaitu kematian bagi mereka semua. Berhenti sejenak, bahkan Pegito pun akan membeku karena betapa tingginya taruhannya. Tapi dengan matanya yang bersinar merah misterius lagi, Kronoa hanya akan dengan percaya diri berkata tidak ada yang perlu ditakutkan. Kronoa yakin Pegito tidak akan kalah. Segera seolah-olah melayani langsung ego Pegito, dia akan tersenyum angkuh. Baginya itu lucu melihat Kronoa masih memiliki begitu banyak kepercayaan diri padahal Pegito sudah dikalahkan oleh Omni Pegito. Pegito bertekad dia harus menjadi lebih kuat dan cepat. Dan Pegito beritahukan latihan dia ini mungkin akan seperti yang lainnya. Tapi sekali lagi, mungkin Pegito akan mengandalkan Whis dan Hit untuk mengisi kekosongan. Tapi dengan menunduk, Whis kemudian akan cepat mengabaikan hal itu saat dia akan menjelaskan. Whis katakan Hit dan dia adalah murid pilihan Kronoa. Mereka ada hanya karena untuk melayani dan mempelajari ajarannya seputar waktu, tapi tidak untuk bertarung atas namanya. Selain itu, mereka berdua jauh lebih lemah dari Pegito. Whis ingatkan apakah Pegito lupa bahwa dia hanya bisa melampaui Pegito dengan bantuan kekuatan Kronoa yang memperkuatnya. Dan bantuan seperti itu tidak akan diizinkan dalam turnamen nanti. Tim Pegito sebaliknya akan terdiri dari pejuang yang Pegito pilih. Sekali lagi, berhenti tepat di jalurnya, potongan informasi baru ini akan membuat Pegito bingung saat Kronoa dan Whis hanya akan berjalan sambil tersenyum. Dan tanpa menjawab Pegito, ketiganya akan mencapai satu set pintu hitam besar yang dihiasi dengan perlengkapan emas, dengan Kronoa hanya berbisik kalau mereka sudah sampai. Kronoa kemudian akan melambaikan tangannya dan seolah-olah pintu itu telah merasakannya. Kedua bagiannya akan segera mulai terpisah. Dan ketika pintu itu terbuka, itu akan terbuka pada apa yang tampak seperti hamparan kegelapan yang tidak terbatas. Tapi dengan ribuan bahkan jutaan gulungan yang bercahaya sejauh mata memandang. Semuanya melayang di udara dengan Pegito hanya bereaksi cukup bingung. Kronoa mengulurkan tangannya dan berkata benda-benda ini adalah bayi-bayinya. Dan Kronoa yakin Pegito akan menjadi sangat akrab dengan mereka. Pegito tahu para dewa itu aneh, tapi dia melihat itu seperti gulungan daripada bayi. Kronoa membenarkan bahwa ini dikenal sebagai gulungan waktu. Masing-masing berisi garis waktu yang menarik,
di dalam multiverse-nya yang tentu saja tidak semenarik di garis waktu Pegito. Selama berabad-abad, Konoha telah memilih ribuan dan di dalam masing-masing inilah tim masa depan Pegito akan berada. Pegito yang mendengarnya merasa itu sepertinya tidak akan membosankan sama sekali. Tapi terlepas dari keberadaannya, Pegito akan segera bergerak maju berdiri sekarang di tengah-tengah mereka semua dimanjakan oleh pilihan. Sebelum akhirnya Pegito akan membuat keputusannya memegang gulungan itu di tangan kanannya. Pegito merasa ini pasti bukan gulungan biasa dan bisa merasakan begitu banyak aura ki hanya dengan memegangnya. Pegito baru tahu inilah yang bisa dilakukan Konoha karena semua nyawa berada di bawah kendali jarinya. Dan dengan itu dikatakan Pegito akan mulai membuka gulungan itu tanpa masukan apapun dari Konoha. Tapi sebelum dia menyadarinya, sebuah pusaran energi aneh akan mulai memancar langsung dari gulungan itu dan ke seluruh tubuh Pegito. Saat Pegito sekarang akan benar-benar tersesat dalam cahaya, seluruh tubuhnya tampak kehilangan semua warnanya. Sampai dalam sekejap, Pegito akan menghilang dari pandangan Konoha dan Whis. Tapi tak satu pun dari mereka yang akan terkejut. Adegan kemudian akan beralih ke suatu tempat di luar angkasa, sebuah multiverse yang tidak seperti yang kita kenal. Kaki Pegito akhirnya akan menyentuh tanah di suatu tempat yang jelas berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, Pegito sekarang akan sendirian di sebuah planet baru yang aneh. Rumput kuning di mana-mana, sementara bulan-bulan raksasa akan menghiasi seluruh planet. Untuk sesaat dia akan melihat sekeliling, mencoba merasakan keakraban. Tapi tampaknya begitu dia tiba, dia sudah disambut. Karena membidik tepat di dadanya, sebuah laser merah akan muncul entah dari mana. Tanpa ada peringatan sedikit pun, sebuah peluru menembus dada Pegito. Tapi meskipun tembakan itu tampak menusuk titik vital, Pegito tidak akan bereaksi begitu banyak. Karena begitu saja luka itu akan sembuh dengan cairan Majin Buu berputar untuk membuatnya utuh kembali. Saat menyadari sekarang dia telah dikembalikan ke diri dan kemampuan aslinya, senyuman jahat akan kembali ke Pegito. Tapi saat Pegito tersenyum, di tempat lain seorang penembak jitu misterius akan merasa puas dengan dirinya juga. Seorang gadis muda dengan rambut hitam merasa telah menembus Pegito tepat ke jantungnya. Dia akan melihatnya mati kehabisan darah dan mengonfirmasi pembunuhan nomor 10.006. Artinya dia sudah membunuh 10.006 orang. Tapi saat dia melihat lebih dekat ke arah Pegito melalui teropongnya, dia akan segera menyadari bahwa di mana dia telah menembak dan berhasil menembus mangsanya, luka itu telah sembuh total. Namun sebelum tembakan itu bisa diistirahatkan, kejutan besar lainnya akan menghantam wanita muda itu. Secara cepat muncul di tempat dia berada, Pegito akan menjambak rambut wanita muda itu dan menarik kepala serta lehernya ke atas dengan paksa, menatap licik pada sang penembak jitu. Pegito sampaikan wanita itu cukup kejam karena membunuh orang asing begitu dia tiba. Tapi sebelum Pegito akan melakukan balas dendam padanya, sang penembak jitu setidaknya akan memiliki beberapa trik. Seketika dia menghilang seperti dia hanyalah ilusi belaka. Pegito merasa sepertinya kali ini sedikit berbeda. Saat menatap pipinya, dia akan menyadari laser merah lainnya mengarah padanya. Sampai sebuah pertunjukan sinar laser merah yang luar biasa, Pegito sekarang akan tertutup oleh laser penembak jitu dari segala arah dan sudut yang ada di seluruh tubuhnya. Di halaman berikutnya, kita akan menemukan Pegito dalam situasi yang paling berbahaya dengan apa yang tampak seperti ratusan klon penembak jitu dari gadis muda itu di mana-mana. Dan semuanya membidik dengan sempurna ke arah Pegito yang berdiri diam dan juga rapuh. Wanita itu katakan dia tidak tahu siapa Pegito, tapi aman untuk mengatakan target akan dieliminasi. Begitu aja, dengan senyuman percaya diri di wajahnya, gadis muda itu akan menarik pelatuk dan menembak secara bersamaan dari seluruh ratusan klonnya pada saat yang sama, seperti pasukan yang paling terkoordinasi. Tapi dengan kecepatan tingginya, Pegito bisa menghindari semuanya secara mengejutkan dan tidak peduli berapa banyak dari mereka. Bahkan dalam bentuk base-nya, Pegito akan memamerkan reaksi kecepatan dan akrobatnya yang sangat mengesankan, menghindari setiap ledakan dengan mudah. Akhirnya kemudian menghindarinya sama sekali saat dia akan melompat tinggi ke langit, sementara tembakan penembak jitu akan menabrak ke tanah. Pegito meminta izin untuk giliran dia berikutnya dan akan menunjukkan bahwa dia lebih akurat daripada gadis itu. Dengan senyuman besar di wajahnya, Pegito tiba-tiba akan memegang pergelangan tangannya, dan di dalam tangan kirinya petir akan muncul melapisinya dengan sempurna. Kicauan yang tampak seperti 1000 burung akan bergema di udara
seolah-olah perlu meningkatkan penglihatannya sekarang untuk menggunakan teknik baru yang aneh ini. Pegito akan mengaktifkan mata Seraphimnya dan tiba-tiba mengarahkannya ke segala arah seperti mendeteksi setiap posisi dari setiap klon musuh. Hingga kemudian melesat cepat, dia akan meniru penembak jitu. Sampai secara brutal dengan cara yang kejam menggunakan tangannya seperti pedang. Dan jauh lebih cepat, Pegito akan melakukan serangannya. Pegito akan memotong tubuh setiap klon, darah dan isi perut menyembur kemana-mana. Seolah-olah klon-klon ini terbuat dari bahan yang nyata. Di seluruh pergerakannya menunjukkan senyuman ramahnya kembali, seolah-olah Pegito telah merindukan saat-saat seperti ini. Dia akan melewati barisan, meninggalkan ratusan orang berteriak kesakitan dengan darah meletus di seluruh tubuh mereka. Dan dengan pandangan cepat ke belakang, kita akan segera melihat penembak jitu terakhir dan yang asli tersisa. Hingga dalam satu gerakan cepat, langsung ke belakang dengan tatapan paling sadis, Pegito kemudian akan mengakhiri amukannya. Benar-benar melenyapkan bagian bawah gadis muda itu saat batang tubuhnya terlempar ke udara. Memuncratkan darah kemana-mana, mati di tempat tanpa suara dan reaksi sedikit pun. Alam Dewa Tua telah membuatnya lupa apa yang benar-benar bisa Pegito lakukan. Selesai dengan pembunuhannya, meskipun belum merekrut siapapun, Pegito akan penuh senyuman. Sekarang sambil menghela napas dan melepaskan listrik dari tangannya, Pegito yang berlumuran darah akan berdiri senang dengan dirinya sendiri. Pegito merasa makhluk lemah itu tampaknya menjadi yang terkuat di sini. Tidak ada satupun tingkat kekuatan lain yang menonjol. Pada tingkat ini, Pegito merasa harus mengikuti turnamen ini sendirian. Tapi saat Pegito sampai pada kesimpulan prematurnya, sebuah portal akan terbuka di belakangnya. Dan sebuah suara yang akrab akan memanggilnya, di mana kaki feminim melangkah maju. Rupanya itu tidak lain adalah Dewa Tua Kronoa yang menginjakan kakinya ke alam panah. Kronoa beritahukan gadis yang Pegito bunuh punya cerita kecil yang lucu. Seluruh keluarganya dibunuh oleh penembak jitu paling mematikan di dunia ini dengan rekor 10.100 pembunuhan. Jadi tujuan gadis itu adalah melampaui angka ini dan kemudian melakukan balas dendamnya. Dia sudah sangat dekat, tapi Kronoa merasa cerita itu berakhir di sini. Tapi Pegito menegaskan itu bukan kehidupan yang layak dijalani oleh seorang wanita, dan dia senang bisa mengakhiri penderitaannya. Saat dia akan merespon, Kronoa beritahukan Pegito masih punya tugas yang harus dilakukan di garis waktu berikutnya. Mendengar itu, tiba-tiba petir biru yang sama akan mulai melapisi tangan kiri Pegito lagi. Secara tiba-tiba, saat dia kemudian akan mengangkatnya, dibarengi dengan mata Seraphim merah menatap ke arah Kronoa, dia hanya akan membenarkannya. Pegito merasa dia memang punya tugas yang harus dilakukan. Seketika mengambil kesempatannya, dia akan melompat langsung ke arah Kronoa, menjembatani jarak secara instan dengan serangan mematikan barunya yang siap untuk membuatnya luka. Sekarang hanya beberapa inci dari Dewi Waktu, tapi Pegito merasakan sesuatu terjadi pada tubuhnya lagi. Karena sayangnya bagi Pegito, dia akan dibiarkan membeku dalam waktu, benar-benar lumpuh hanya dalam sekilas pandang. Sekarang Kronoa yang dia coba bunuh dengan begitu bodohnya akan mulai berjalan maju ke arahnya, mendekati wajahnya, dan sekarang meletakkan tangan di bawah dagunya. Kronoa akui Pegito mungkin adalah ciptaan Hera dan bukan miliknya, tapi Pegito benar-benar menyimpan bantuan seperti itu. Kronoa ingin Pegito mengubah itu setidaknya demi senyuman, karena dia bisa meyakinkan Pegito tidak akan pernah ada hari di mana Pegito berhenti menjadi mainannya. Tidak selama dia bukan pemimpin baru para Dewa Tua. Karena itu Kronoa ingin Pegito membantunya dan selesaikan misinya dulu. Tiba-tiba mengambil keuntungan dari pahlawan kita dalam tampilan besar kekuatannya dan dominasinya atas Pegito, dia akan melakukan keinginannya mencium pipi Pegito. Meninggalkan pria yang sudah menikah itu terpana, tapi benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Dan pada saat ini, Pegito akan dibiarkan terdiam saat Kronoa merona dengan mata tertutup. Kronoa merasa ciuman pertama sangat begitu romantis baginya. Lalu Kronoa minta Pegito untuk melanjutkan misinya, dan dia berjanji yang satu ini akan lebih sesuai dengan selera Pegito. Kemudian dia akan mengeluarkan gulungan waktu baru yang bercahaya di tangannya dan mendorongnya ke pandangan Pegito. Kronoa katakan makhluk yang akan Pegito temui di sini akan menunjukkan kepadanya perbedaan antara ciptaan Hera dan ciptaan Kronoa yang jauh lebih berbakat darinya. Kemudian Kronoa akan membuka gulungan itu menghadap pada Pegito. Sama seperti sebelumnya,
Pegito dengan wajah terpana akan benar-benar tersesat dalam cahaya aneh. Dan hasilnya adalah Pegito menghilang dan muncul kembali lagi karya baru yang aneh. Tapi yang satu ini tidak akan setenang yang terakhir. Tempat ini benar-benar terbakar dalam kepulan asap, abu, dan pecahan api akan melintasi udara. Pegito penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada tempat ini. Dan dia tidak punya perasaan baik tentang ini. Akhirnya, Pegito akan bangkit dan melihat sekeliling, melihat semua kehancuran, bahkan dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pegito katakan atmosfernya tidak normal di sini, tidak ada yang baik dan semuanya terasa gelap. Sesuatu pasti telah terjadi di sini setidaknya selama bertahun-tahun sehingga rasanya seperti ini. Tapi ketika dia melintasi tanah, saat itulah dia akan mendapatkan beberapa petunjuk. Karena tergeletak di seluruh lantai di dekat kakinya adalah mayat-mayat, tapi bukan sembarangan mayat. Itu adalah mayat setengah biologis dan setengah robot. Pegito hanya terkejut dan penasaran, apakah itu android? Dan melihat lebih dekat, dia akan segera menyadari mata ini terlihat sama canggihnya dengan karya terbaik Dr. Gero. Siapapun yang bisa membantai pasukan ini, Pegito yakin pasti sesuatu yang lain. Dan tidak butuh waktu lama, Pegito segera merasakan kehadiran pelakunya. Saat berbalik, dia akan mengetahui bahwa makhluk itu yang telah melakukan ini. Secara diam-diam dari dalam kobaran api yang tidak terganggu olehnya sama sekali, sebuah kaki akan muncul. Yang keluar adalah musuh baru yang tampak sangat kuat, berkulit merah, dan akan memiliki kemiripan dengan Piccolo atau Namekian manapun yang pernah kita lihat. Tapi dari mata merahnya saja, spesies apapun ini, dia berada pada tingkat kekuatan yang benar-benar berbeda. Sepertinya Pegito mungkin akhirnya menemukan rekrutan tim pertamanya. Lalu bakal sekuat apa musuh yang mirip Piccolo ini? Apakah Pegito bisa mengalahkannya? Mengingat makhluk ini bukanlah ciptaan Hera. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.